khusus. Bisa mereka anak berkebutuhan khusus itu bukan anak yang kurang ajar, termasuk yang cibi. Pernah dengar cibi? Apa cibi itu? Cerdas istimewa dan bakat istimewa, atau yang dalam tanda kutip yang kenakalannya lebih ada nggak? Ada. Gimana ceritanya ibu memberikan dukungan khusus? Izin Bapak, kebetulan di kelas Rani sendiri ada yang cerdas istimewa, ada juga yang bukan kenakalan lebih ya namanya, lebih ke apa ya, gayanya yang kinestetik banget, bawel banget juga gitu. Yang pertama untuk cerdas istimewa sendiri, karena dia bisa lebih melampaui dari teman-temannya, sehingga Reni dan pendamping Reni itu memberikan tantangan yang lebih. Contoh ketika anak yang standar biasa itu sampai halaman 50, dia selalu diberikan soal hoax yang memang menurut dia itu lebih menantang, karena kalau tidak diberikan dukungan ataupun kemauannya, dia itu kinestetik juga dan akan mengganggu yang lain gitu. Selain itu juga dia selalu diberikan apresiasi juga, oh kamu keren ya, hebat, apa boleh membantu Bu Neni untuk menerangkan juga sama teman-temannya, karena ternyata Bapak anak yang cerdas istimewa ini bisa lebih merangkul teman-temannya dengan bahasa anak itu sendiri, jadi lebih bisa anak-anak mengerti. Selain itu untuk anak-anak yang kinestetiknya lebih ataupun gaya belajarnya yang wah masya Allah gitu, dia teh apa-apa selalu ke depan, apa-apa tapi belum apa ya, selalu punten ya dalam tanda kutip selalu membuat mengganggu temannya, entah nyoretin bukunya atau apa gitu, ada aja itu. Reni selalu memberikan gaya belajar yang memang bisa inklusif. Contoh ketika anak lain bisa diberikan LKPD dengan LKPD menulis, membaca dan lain-lain, dia lebih ke praktik, seperti diberikan games atau diberikan hal-hal yang memang pembelajarannya itu dia bisa bergerak, dia bisa mengeluarkan apa yang dia mau gitu Bapak. Nah, kalau Reni gitu sih. Selanjutnya menggantikan. Enggak. Jadi anak yang memiliki kelebihan diminta untuk apa? Sejenis tutor sebaya. Betul, tutor sebaya Bapak. Tapi ada nggak anak yang jadi tinggi hatinya? Enggak, alhamdulillah, karena setiap pagi itu Rani selalu merutinkan nasihat pagi bahwa kita itu adabnya seperti ini, bahwa itu baik, ini itu tidak baik. Itu harus ditanamkan kepada anak setiap pagi Pak, karena pagi itu anak-anak masih morning fresh gitu, morning rutin setiap pagi, pembiasaan pagi selalu seperti itu sebelum memulai pembelajaran. Jadi memang harus selalu diluruskan, harus selalu diingatkan untuk apa ya, kodratnya anak-anak memang harus selalu diingatkan. Kadang kita juga sama ya. Oke, saya sekarang kan anak yang dalam tanda kutip nakal ya. Coba pengalaman siapa yang memberikan dukungan khusus terhadap anak ini? Ada satu anak yang memang dalam tanda kutip ya memiliki kenakalan tertentu. Solusinya kami berikan arahan khusus, pemanggilan khusus, tentu saja dengan yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Kami panggil, kami minta penyebab kenapa dia melakukan hal seperti itu. Jika memang dirasa hal tersebut kurang cukup, maka kami melakukan komunikasi yang lebih dengan orang tuanya, pemanggilan terhadap orang tuanya, meminta koordinasi lagi, kerjasama lagi yang baik antara pihak sekolah dengan orang tua supaya bisa membentuk karakter anak yang lebih baik lagi. Jadi kami memanggil juga orang tuanya, berkomunikasi secara baik dengan orang tua anak tersebut. Izin Pak, satu lagi boleh? Ketika anak itu punya agak nakal sedikit gitu, saya lebih ke, kalau saya sendiri lebih ke pendekatan anaknya itu sendiri. Jadi lebih dirangkul, nah apa yang kamu rasakan di pagi ini, apa yang membuat kamu seperti ini. Biasanya dia lebih terbuka, entah yang pertama itu orang tua yang sibuk bekerja, yang kedua memang kurang terperhatikan, sehingga apa yang membutuhkan perhatian lebih di sekolah, membutuhkan rumah di sekolah. Disitulah bentuk kita pendekatannya seperti itu Pak. Jadi kadang saya tuh Bu begini emang ingin diperhatikan lebih gitu, bahwa di rumah tuh saya nggak dapat perhatian itu, kadang seperti itu Bapak.